Adventik, bangku sekolah, dan Pik Remaja. Aurel, Ata, Fauza. Cerita kita ada di bangku sekolah. Tiba-tiba kepikiran Kak, kenapa orang-orang nggak takut bersosialisasi? Kayak nanti terpengaruhi sama hal-hal yang buruk atau negatif. Karena dia punya kepercayaan diri dan mungkin dia nggak berpikir ke sananya. Karena dia tuh berpikir ke yang positif saja begitu. Pantas aku nggak mau deh, saya nggak takut. Iya, karena mungkin juga dia punya dia punya keterbatasannya sendiri gitu, ada batasnya gitu, sampai mana dia harus bersosialisasi. Ya, kalau saya sih, saya dulu kadang pas masuk SMP jarang mau bersosialisasi. Karena dulu pas SD saya sempat dibully, kayak apa dia saya merasa dikucilkan gitu. Ya. Jadi pandanganmu ke orang-orang tuh udah beda gak sih? Iya, betul kayak gitu. Kita susah juga untuk bersosialisasi kan. Tapi kenapa kok bisa? Apakah kau sudah bisa untuk bersosialisasi gitu? Saya sudah cukup bisa, karena saya pikir kayak apa dia mungkin orang-orang yang kurang bisa bersosialisasi gitu, dia memang takut karena dulu dia punya trauma pas masa lalu, dia pernah dibully ini itu, makanya saya terpikirkan kali ini kayak pasti kasihan gitu loh. Saya juga sempat belajar di kurikuler tentang empati, terus saya langsung kayak oh kayaknya saya harus keluar dari zona nyaman gitu. Kayak gitu lah. Saya juga sih waktu itu kayak sempat kepikiran kayak takut buat bersosialisasi begitu toh. Padahal sudah kelas 9 mah. Dulu waktu kelas 7 sama 8 kayak sebenarnya berani-berani aja begitu. Cuman pas naik kelas 9 kayak tiba-tiba beda pemikiranku. Tapi pas diajak untuk melakukan sesuatu yang menurutku banyak bertemu dengan orang-orang begitu, awalnya saya nggak mau sebenarnya, tapi kupikir kayak kenapa kak harus takut begitu, harus kak juga coba hal yang baru, jangan kak terus-terus berlarut sama pikiranku yang negatif, yang takut sama ini itu, harus kak juga percaya diri. Jadi ku coba ku jalani semua itu, dan ternyata tidak seburuk yang kubayangkan, malah lebih baik lagi. Orang-orang yang ada di sana juga baik, lingkungannya baik, terus betul-betul tidak seburuk yang kupikirkan begitu. Jadi kalau misalnya kau lihat ada orang yang kayak kau berpikir kalau kayak dia tidak takut kah terbawa suasana gini. Nah sebenarnya mereka pasti takut juga toh bawa suasana, tapi mereka berpikir lagi kayak untuk kayaknya saya tahu di batasanku sampai sini deh, nggak usah mau melangkah lagi terlalu maju gitu toh. Pasti kalian juga berpikir kayak gitu. Iya, saya juga pikir kayak gitu, kayak seharusnya saya nggak perlu habisi energiku sama orang yang kayak gini gitu. Jadi saya membangun batasan gitu. Atau kalau misalkan saya kalau misalkan orang ini menguras energiku, saya bisa menjauh dari dia, karena terkadang kita sebagai manusia kita capek gitu, kita capek kalau kita harus cerita, kalau kita harus dengarkan cerita orang-orang lain, jadi kayak bisa diam dulu tidak gitu. Karena saya juga capek gitu, kita punya kita punya energi masing-masing. Kita punya batasannya kan. Iya, kita punya batasan.
Saya berpikir kayak gitu. Kalau yang kemarin ibu bahas apa sih? Kemarin ibu bahas itu tentang empati. Hmm. Aduh, saya waktu itu Iya. wow, kayak saya jadi merasa saya tidak perlu takut gitu. Saya tidak perlu menyelam ke dalam pikiran saya sendiri. Jadi saya pergi ke ruang BK, saya ceritakan unek-unekku. Aduh, langsung tenang hatiku kurasa. Dan saya jadi dapat pembelajaran hidup dari situ. Kalau saya tidak perlu habisi energiku dengan orang-orang kayak gini. Atau misalkan, apa ya? Atau misalkan memang ada orang yang buruk ke kamu, kamu bisa komunikasi baik-baik. Kamu bisa, kan sekarang ada handphone dan lain-lain. Kita bisa kayak gitu. Karena kalau misalkan kita dipermalukan dengan orang lain, kita jadi marah gitu. Kita juga masih remaja, kita masih pubertas. Jadi saya komunikasi baik-baik. Benar juga. Iya sih kadang kayak tapi saya juga kalau lihat orang yang susah untuk bersosialisasi juga kayak kasihan gitu. Kenapa orang-orang nggak mau temanin dia? Kayak nanti mereka apa ya kayak bisa ada orang yang asal ngejudge gitu kan. Kayak Padahal mereka nggak iya, tahu sifat aslinya gitu. iya, Ya mungkin kita bisa apa ya, dari yang guru BK saya bilang kita bisa pelan-pelan gitu bilang sama dia kalau saya kurang suka gitu sama sifatmu, saya kurang suka gitu sama itumu itumu, ya gitulah. Pasti dia bakal apa ya, dia bakal introspeksi diri lah ya. ya, dan jadikan itu pembelajaran hidupnya gitu. Itu sih. Jadi kita kayak tidak perlu takut gitu untuk untuk berinteraksi sama dia, karena saya pikir saya juga dulu dibully, saya juga dulu saya juga dulu merasa dikucilkan gitu. Jadi kadang saya kayak pikir, aduh, kayaknya saya terlalu tidak care dengan lingkunganku sendiri. Karena saya juga pikir kalau misalkan saya sempat scroll di sosmed kan, katanya angka bunuh diri di Indonesia itu tinggi sekali karena mungkin adanya faktor lingkungan sekolah atau gimana pun itu. Jadi orang yang merasa dikucilkan itu sampai bilang-bilang, orang tuaku begini sama saya, temanku juga begini sama saya, mending saya akhiri hidupku gitu. Saya juga kadang merasa sedih gitu. Saya belajar dari itu empati. Saya juga belajar kalau saya tidak perlu takut gitu. Saya tidak perlu takut untuk berinteraksi sama dia. Karena saya pikir saya juga pernah ada di posisi dia. Jadi saya semangati dia. Oh. Iya sih. Kalau saya sih masih agak-agak takut ya, karena ya nanti mereka pada judge begitu. Nah, saya masih takut sih ya, karena saya juga waktu SD kayak harus ikuti perintahnya ini, kayak kalau misalnya saya jauhi nanti ntar ada temanku begitu. Oh, Jadi masih terjebak di zona nyaman. Nggak apa-apa sih. Pasti kita bakal dapat dukungan dari orang lain gitu. Kayak saya tidak perlu takut untuk berbicara. Gitu. Kayak nanti kedepannya saya bakal nggak takut bersosialisasi. Iya. Karena orang-orang merasa
Kadang kita cuman perlu komunikasi baik-baik. Kadang kita tidak perlu gosipi dia gitu, karena kita tahu kalau mungkin dia salah pergaulan, dia salah lingkungan, atau mungkin dari ya balik lagi ke tadi itu. Sebenarnya kalau yang kayak salah pergaulan gitu ya, itu tuh ngasih tahu aja dia yang baik-baik, gak usah ikut-ikutan nge-hate gitu, nge-judge gitu. Sebenarnya itu Iya. nggak usah sih sebenarnya, karena em, mungkin kalau misalnya kita kasih tahu dia dengan baik-baik, dia bakal berubah. Orang-orang pasti mau kok berubah gitu. Terus juga kalau soal kayak kita takut ya untuk, kamu takut ya untuk kayak berteman tapi cuman apa ya, kita boleh berteman tapi kamu harus ikutin kata kayak gitu. Sebenarnya yang orang-orang yang kayak gitu tuh dihindarin aja. Iya, karena bisa buang energi kita gitu. Iya, Kita jadi kayak terjebak apa ya? yang Saya berasa kalau saya tidak suka dengan orang ini, jadi saya bisa menjauh gitu. Atau mungkin kalau saya merasa lingkungan sekitar saya kurang nyaman sama orang ini, saya bisa bicara baik-baik ke dia. Terus ibu juga bilang kalau kita jangan cuma membantu teman. Kalau misalkan ada guru, terus langsung saya kayak nanya. Mungkin saya kurang dalam pendidikan, tapi saya tahu saya punya saya bisa mengatur emosi saya dengan baik. apalagi yang kau takutkan Udah sih itu aja. untuk kerasa malu gimana, maksudnya kayak malu kenapa gitu. Oh, ya kayak gimana ya? Kayak malu-malu Kak, kayak gimana deh? Gak bisa Kak. Soal perbedaan gitu kah, kayak misalnya aku kak berteman sama ini tapi dia pintar, dia Oh, famous, dia cantik gini-gini. ya kayak gitu. Kayak oh ya, ya. Malu karena nggak sebanding. Iya. Menurut saya tidak perlu takut sih. Karena orang-orang kan punya privilege yang berbeda-beda gitu. Jadi ya gitu. Bisa aja kan kamu juga punya apa ya, kamu juga punya privilege sendiri gitu. Iya. Jadi kita tidak perlu mengikuti tren yang ada. Kayak misalkan ini itu mungkin sekarang ada tren yang tentang at least gitu. Itu berisi roastingan gitu. Iya. Saya merasa kalau saya tidak perlu gitu ngejudge orang lain. Saya tidak perlu gitu ngejudge orang lain karena mungkin mereka ketawa tapi di dalam hati mereka pasti kayak sedih gitu digituin. Sih itu, apalagi yang kayak yang etisnya tuh Bawa fisik. bawa fisik atau bawa keluar gitu, itu udah nggak etis banget sih, kayak Oh no. Like. aduh habis topik nih. Aduh. Saya senang sih kalau saya cerita ke teman-teman saya atau saya bisa cerita ke guru BK. Saya tidak perlu takut gitu. Terkadang kita kan sebagai remaja kita masih pubertas, jadi ya balik lagi kita tidak bisa kendalikan emosi kita. Jadi pada akhirnya kalau kita bertengkar itu malah jadi masalah baru dalam hidup kita. Ya. Jadi mungkin kata ibu apa ya? Mungkin saya langsung kayak aduh genanya saya terima saran dari guru BK saya, terus iya, atau misalkan kalau ada guru saya yang marah-marah
kalau ada guru saya yang marah-marah, saya cuman wajarkan gitu karena mungkin di sebelum-sebelumnya dia stres gitu atau gimana gitu. Iya juga ya, karena kan kebanyakan guru-guru itu marah-marah karena tanpa sebab ya. Kayak mengejarkan tuh marah-marah. Tapi saya pikir lagi di dalam pelajaran empati itu kita perlu tahu kalau kita ada di posisi dia gitu. Ya, saya sudah tidak perlu ngejudge ini orang, ini atau ini. Oh, makanya saya menghindari gitu yang kayak gitu. Ini sudah jadi pembelajaran hidup saya yang paling besar. Oh my god. Kalau Aku saya juga. sempat kehilangan beberapa kepercayaan diri tentang orang lain. Dulu pas saya tidur, kadang kalau misalkan saya tidur kan, misalkan saya tidur saya kadang mikir kayak, aduh saya jin gak sih sama orang ini, kayaknya saya harus minta maaf gitu. Kadang kita harus komunikasi baik-baik. Kadang kita juga tidak perlu ngejudge orang. Kita tidak tahu apa yang lagi ada di, kalau misalkan kita di posisi dia kayak aduh pasti sedih. Ya jadi habiskan waktu kalau ya mungkin itu pembelajaran hidup saya pas sekolah di Spentik ini, karena saya sangat bersyukur saya dikelilingi teman-teman yang baik. Saya senang gitu. Ya, ini jadi pembelajaran banget sih untuk kita. Iya, apalagi kamu nih yang lagi nonton. Tuh. Jadi jangan malu untuk bersosialisasi. Tuh, jangan takut. Jangan selalu untuk berpikir negatif tentang orang-orang. Sip. Udah, kita lanjut lagi kerja Oke. kelompoknya. Gak selesai-selesai nih kalau bahas itu.